Poin terakhir di video kali ini, ya ini adalah software produktivitas. Di mana software ini ada banyak banget hal-hal yang canggih dan juga beragam produknya. Misalnya, di experience aku biasanya menggunakan yang namanya, pertama, Evernote. Kedua, kita punya Monday.com. Dan yang terakhir, kita punya yang namanya Trello. Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Diki Rasmawati. Seperti biasa, kita akan ngebahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset buat kamu yang lagi membutuhkan. By the way, aku pengen tahu nih kabar kalian, apa kabar hari ini, dan aku harapkan kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu successful. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan masih ngebahas topik yang masih relatable juga di video-video aku sebelumnya. Yang dimana kita akan ngebahas topik-topik yang berkaitan dengan dunia kerja dan buat kalian-kalian yang lagi nyari kerja. Buat kalian yang belum nonton di video aku sebelumnya, yang dimana aku tuh ngebahas terkait dengan dunia kerja untuk para pemula. Nah, kali ini aku akan ngebahas terkait dengan tren teknologi terbaru di dunia kerja. So, let's move to the story. Jadi guys, di era digital yang serba canggih ini, yang dimana at some points menuntut kita untuk adanya efisiensi, dimana teknologi ini akan selalu berkembang dan pastinya akan mempengaruhi dunia kerja kita itu sendiri. Yang seperti kita tahu, ada banyak banget nih teknologi update terbaru yang memang cukup membantu kita dalam operasional kita. Antara lain, yang pertama pasti adalah AI. Yang kedua, kita punya remote working tools. Dan yang terakhir, kita punya software produktivitas. Yuk, kita bahas satu-satu. Kita punya poin yang pertama, yaitu adalah artificial intelligence atau yang biasa kita sebut adalah AI. Ya, seperti yang kita tahu juga dan kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kecerdasan buatan ini tidaklah hal yang asing di dunia kerja. Kalian juga tahu nih, saking gilanya AI di zaman sekarang ada banyak hal banget yang bisa dibantu oleh AI ini sendiri. Nah, aku sekarang mau tanya ke kalian, produk AI apa sih yang sangat membantu dan membuat hidup kalian lebih mudah sekarang? So, please let me know di kolom komentar ya. Dan kita bakal bahas di poin selanjutnya juga. I'll give you example, okay? Jadi aku bekerja di bidang konsultan yang memang bergerak di bidang human resource kan. Nah, ada banyak banget nih task-task yang di human resource development dari personally aku dan juga tim aku cukup terbantu. Contoh nih, sebagai section yang ada di recruiter, kita cukup mudah banget untuk bisa menyaring CV-CV yang dibantu oleh AI. Dan kemudian ada lagi nih section lainnya yaitu adalah administratif. Gimana administratif ini sangat terbantu oleh AI. Ada beberapa data yang memang kita harus butuhkan secara akurat dan juga efisien. Nah, biasanya AI itu cukup bisa untuk membuat deskripsi yang tepat sasaran dan kita bisa jadikan poin itu sebagai bahan data kita yang ada di human resource. Dan yang paling penting itu terkait dengan rutinitas kita yang kita buat secara modul yang bisa disediakan dalam sistem AI itu sendiri. Pokoknya AI is really helpful for us. Kemudian kita punya poin yang kedua, yaitu adalah remote working tools. Jadi kemarin pada saat pandemi kita tahu banget nih dan banyak banget hal-hal baru yang kita pelajari di saat pandemik dan juga post pandemic, right? Yang dimana banyak banget dari kita sudah mengenal yang namanya kerja jarak jauh atau mungkin kita lebih familiar dengan yang namanya remote working. Untuk menunjang kerja remote secara jarak jauh ini bisa berjalan lancar, ada beberapa produk, tools yang memang biasanya aku andalkan. Yang pertama itu adalah Microsoft Product, terus kemudian kita juga punya ada yang namanya Google Product, atau mungkin kalau seandainya kita cukup sering untuk memang adanya conferences, itu biasanya aku juga menggunakan Zoom. Nah, yang paling penting, yang paling aku suka itu adalah Slack, karena beberapa tools ini yang bisa aku andalkan dan I think it's going to be familiar for you everyone. But wait, sebenarnya aku tuh pengen meng-highlight satu poin yang dimana walaupun memang kita bekerja secara jarak jauh nih atau mungkin memang remote working, tapi yang paling terpenting itu adalah kita tidak kehilangan dari eksistensi yang namanya produktivitas dan juga efektif dari dunia kerja itu sendiri. Karena yang paling penting dari segala tools yang kita buat itu untuk menunjang aja. Yang paling terpenting kalian tahu tanggung jawab yang bakalan kalian deliver kepada perusahaan itu terdeliver dengan baik dan secara penuh. Dengan tools yang tadi aku sebutkan, yang paling terpenting, kalian harus menyikapi diri untuk bisa berkomunikasi dan juga bersinergi sesama rekan kerja dan juga atasan kalian. Dan yang terpenting, kalian harus bisa yang namanya berkomunikasi dan juga berkolaborasi sesama rekan kerja dan juga atasan kalian dengan baik. Dengan cara apa? Memberikan hasil maksimal walaupun kalian tidak harus untuk bertemu secara langsung dan tidak bekerja di kantor itu sendiri. Poin terakhir di video kali ini, ya ini adalah software produktivitas. Di mana software ini
ada banyak banget hal-hal yang canggih dan juga beragam produknya. Misalnya, di experience aku biasanya menggunakan yang namanya, pertama, Evernote, kedua, kita punya Monday.com, dan yang terakhir, kita punya yang namanya Trello. Nah, dari semua yang tadi aku sudah sebutkan yang terkait dengan software produktivitas, itu sangat memungkinkan kita untuk punya berkolaboratif dengan rekan sejawat dan juga punya update secara real time di dalam aplikasi software yang kita gunakan. Dengan software yang tadi aku sebutkan, aku harapkan kita lebih bisa untuk bekerja secara efisien dan juga terstruktur sesuai dengan tas-tas yang kalian sudah planningkan sesuai dengan urgensi kalian. Dan aku harapkan kalian bisa menggunakan secara maksimal dan membuat hidup kalian lebih mudah. Nah, itu dia guys beberapa tren teknologi yang sangat happening, yang sangat up to date juga di dunia kerja saat ini. Dan aku punya satu note buat kalian untuk jangan lupa selalu ingin ada rasa pingin untuk belajar supaya kalian tetap up to date dengan beberapa perkembangan zaman ke depan supaya kalian juga punya untuk yang namanya kompetisi secara sehat di dunia kerja. Oke? And voila, kita sudah ada di akhir sesi di video kali ini. I would like to say thank you very much untuk kalian yang sudah nonton dan aku nggak capek untuk ngikutin kalian untuk selalu support di channel ini yang dimana kalian bisa melakukan komen, like, share, dan juga subscribe di channel ini supaya aku makin semangat dan kita bisa berdiskusi di video-video menarik lainnya. Oke?